Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya dari channel SHMH, channel yang kita cintai dan kita sayangi bersama, kita banggakan bersama, dan semoga bermanfaat. Kali ini kita pada video yang ke-135 KUHP baru dan akan membahas bab 8. Bab 8 KUHP baru yaitu akan membahas hukum tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. Kita masuk pada bagian ke-1, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Membahayakan yang tadinya tenang menjadi tidak tenang, yang aman tidak aman, bisa mengakibatkan luka, bisa mengakibatkan mati, bisa mengakibatkan perasaan yang tidak enak, bisa mengakibatkan kesehatan yang menjadi dari sehat menjadi tidak sehat. Dan dalam hal keamanan itu tadi ya ketentraman, kenyamanan, umum ya masyarakat luas. Jadi tindak pidana yang membahayakan keamanan masyarakat luas atau bisa disebut dengan kata umum. Bahasa luar negerinya ya public. Paragraf 1. Tindak pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lainnya. Oke, kita baca pasal 100. Ulangi, kita baca pasal 306. Bunyinya, setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pemirsa SHMH, kalau melihat bunyi pasal 306 KUHP baru ini adalah mengambil dari salah satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951 terkait senjata api. Nah, apakah nanti setelah pada akhir pasal, apakah ada ketentuan yang menghapus Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 atau tidak? Kita tunggu pada pembahasan pasal berikutnya di KUHP baru. Namun untuk bunyi ini adalah sama dengan bunyi pada salah satu pasal di Undang-Undang Darurat, kadang akrab disebut dengan kata-kata itu, Nomor 12 tahun 1951. Kita ulas dan kita bahas setiap orang, ya siapa saja yang tanpa hak. Nah, sehingga ini dia tidak memiliki kewenangan. Siapa orang yang tidak punya hak? Ya orang yang kecuali memiliki izin atau legalitas
memasukkan senjata api. Contohnya kita tahu ada Indonesia membeli persenjataan dari luar negeri untuk alutsista Tentara Nasional Indonesia atau alat-alat untuk keamanan petugas-petugas keamanan yang lain, misalnya Polri atau TNI, itulah yang memasukkan ke Indonesia dengan hak. Namun kalau kecuali itu, pasti bisa dipastikan memasukkannya tanpa hak. Jadi memasukkan ke wilayah Indonesia yang tanpa hak senjata api, amunisi, atau bahan berbahaya termasuk gas air mata ataupun peluru karet. Ini tidak boleh. Kemudian membuat ini juga harus tanpa hak yang dihukum di sini. Kalau misalnya yang membuat senjata api atau bahan peledak yang memiliki hak, ya contoh PT Pindad itu sudah legal. Kalau kita misalnya UMKM pengrajin senjata api, ayo nggak bakal boleh, nggak bakal diizinkan. Kenapa? Yo berbahaya kalau ada UMKM kok membuatnya pistol, senapan laras panjang itu kan, wah bisa membahayakan itu, liar itu nanti barang-barang ilegal. Ini membuat, tidak boleh. Menerima atau mencoba memperoleh. Menerima berarti sudah di tangan, dari A kepada B berarti sudah. Nah ini kalau yang mencoba memperoleh, baru transaksi saja tentang senjata api, bahan peledak dan amunisi ini sudah masuk hukuman. Kemudian menyerahkan atau dari si B menyerahkan kepada si A, atau mencoba menyerahkan, baru percobaannya saja sudah masuk. Kenapa? Berkaitan dengan senjata api ini sesuatu yang bahaya. Sekali mati orang itu kalau kena. Jadi memang harus ketat untuk aturan hukumnya. Menguasai berarti ada pada saya. Ada. Menguasai. Siapapun yang menguasai, membawa termasuk yang ini lebih lengkap lagi. Menguasai iya, membawa iya. Membawa ada di badan, menguasai ada di mobil, taruh di loker di dalam mobil, itu menguasai. Ada di kamar, taruh di lemari, termasuk yang menguasai. Mempunyai persediaan stok, menyimpan untuk entah berapa jumlahnya, tapi disediakan, baik itu senjata api, amunisi, ataupun termasuk yang barang-barang saya sebutkan tadi. Stok sudah kena. Kemudian memiliki jelas, bisa jadi yang punya si A, kemudian dipinjam, maka dikuasai oleh si B. Jadi si B kena menguasai, si A kena memiliki. Kemudian menyimpan, baik miliknya sendiri atau milik orang lain, disimpankan, saya titip tolong, kena. Mengangkut, membawa ini, untuk driver atau tadi di kendaraan atau di mobil itu. Hati-hati, apalagi nanti kalau ada tidak tahu muatannya apa, tahu-tahu dibawa aja, oke ini karena ongkos truknya, wow ternyata membawa meriam, atau membawa berapa kotak senjata api atau bahan-bahan peledak gitu kan. Untuk driver ini, untuk masalah yang mengangkut. Menyembunyikan itu, menyimpan sama menyembunyikan ya hampir sama. Cuman kalau menyimpan itu ditaruh di tempat yang tersembunyi, namun mudah untuk diambil. Kalau menyembunyikan itu memang disimpan, ditaruh di suatu tempat, tapi dengan tujuan yang menemukannya tidak mudah, itu menyembunyikan. Mempergunakan, ya menggunakan dor, gitu kan, menggunakan senjata api atau bahan peledak, gas air mata, ada rapat RT lempar, gitu kan, pakai gas air mata itu menggunakan. Kemudian mengeluarkan dari mengekspor, misalnya ada teman mungkin di luar negeri sana dikirimi, baik melalui secara manual langsung atau mungkin lewat jasa-jasa pengiriman atau bagaimana caranya, yang penting dari Indonesia dikeluarkan ke wilayah itu sudah terkena. Senjata api banyak sekali, revolver, pistol, yaitu Magnum itu kan, yang dari Amerika yang gede, M16, banyak AK-47, atau senjata api yang tidak ada mereknya, home industry, rakitan, nah, itu udah masuk di sini senjata api itu. Yang penting ada satu
konstruksi senjata, ada pelatuk, ada bekas, ada kamar peluru. Begitu dibidikan, baletnya bisa keluar, pelurunya bisa keluar. Itu dikategorikan senjata api. Amunisi, ya peluru-peluru itu. Bahan peledak, bom, TNT, termasuk bom ikan, itu termasuk. Peluru karet, nah peluru karet ya ini kan yang apa? Bukan tajam tapi karet. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi di sini banyak sekali unsurnya, yaitu mulai memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Nah, KUHP ini membuka ruang. Karena bisa jadi ada bahan yang sekarang belum kita ketahui, ke depan pada saat KUHP baru ini berlaku, ada bahan-bahan yang berbahaya. Berbahaya bagi apa? Berbahaya bagi keamanan umum. Ini sudah masuk di dalam pasal 306 KUHP baru. Barangnya apa? Bisa jadi namanya belum kita ketahui sekarang, namun termasuk kategori yang berbahaya. Sehingga ini luas, jangkauannya luas, bukan harimau loh. Frasa kata bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Bisa jadi nanti obat mercon itu sudah termasuk. Kalau obat mercon sudah masuk, bahan peledak, buang sudah masuk. Banyak kasus-kasus yang sudah diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 untuk obat mercon. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke 135 tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Paragraf 1, tindak pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lainnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Support channel SHMH dengan subscribe dan tonton dari video yang pertama sampai seterusnya. Dan dalam menonton jangan di-skip, tapi diselesaikan dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.